Hai, halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Langau, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Ini merupakan bagian kedua pembahasan saya tentang inflammatory bowel disease. Buat Anda yang belum nonton video pertama, Anda boleh nonton dulu dan dengarkan video yang pertama agar lebih memahami kondisi ini. Jadi saat Anda ada keluhan dan dokter mencurigai Anda menyandang IBD, dokter akan meminta beberapa pemeriksaan lanjutan. Yang pertama tentunya pemeriksaan darah mencakup pemeriksaan sel darah merah, sel darah putih, fungsi hati, fungsi ginjal, petanda inflamasi seperti laju endap darah dan CRP. Namun yang perlu diingat, biasanya pemeriksaan darah yang normal tidak menyingkirkan kemungkinan IBD. Yang kedua adalah pemeriksaan tinja atau feses. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan jangan sampai ada penyebab yang lain, misalnya infeksi, contohnya oleh kuman Giardia atau kuman amuba yang akan memberikan gejala yang serupa dengan IBD. Ada juga pemeriksaan yang cukup spesifik yaitu fecal calprotectin. Dapat digunakan untuk menilai adanya IBD atau apakah IBD itu aktif atau tidak. Tapi pemeriksaan ini tetap harus dikombinasikan dengan pemeriksaan teropong usus dan pemeriksaan fecal calprotectin yang meningkat tanpa ada gejala lain yang cocok belum berarti Anda menyandang IBD. Cut off point nilai dari fecal calprotectin berbeda-beda dalam beberapa penelitian, tapi ada satu penelitian epidemiologi yang menunjukkan bahwa nilai lebih dari 150 atau 250 mcg per gram, nah ini sangat mungkin Anda menyandang IBD. Tapi sekali lagi diagnosis harus tetap dikonfirmasikan dengan teropong usus dan tentunya di bawah pengawasan dokter gastroenterologi. Pemeriksaan yang ketiga merupakan pemeriksaan yang sangat penting, yaitu pemeriksaan teropong usus atau ileokolonoskopi, di mana akan ada kamera yang masuk melalui usus Anda untuk melihat kondisi usus secara keseluruhan. Apakah memang terdapat peradangan atau bahkan ada kondisi yang lain seperti benjolan di usus atau polip. Nah, tujuan pemeriksaan kolonoskopi pada pasien IBD dapat digunakan untuk proses diagnosis, menentukan keparahan IBD-nya, dan menentukan aktivitas penyakitnya. Apakah IBD-nya aktif atau IBD-nya sedang tenang. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan terpenting dalam diagnosis IBD. Jadi setiap kali kami mencurigai nyandang IBD pasti akan dirujuk ke dokter gastroenterologi untuk dilakukan kolonoskopi untuk konfirmasi diagnosis. Dan yang keempat adalah pemeriksaan radiologi atau imaging. Ini tidak selalu dilakukan, hanya dilakukan jika ada indikasi khusus misalnya dengan CT scan atau MRI bagian perut Anda. Nah teman-teman, setelah ditegakkan diagnosis tentu terapi akan diberikan disesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Pembahasan tentang terapi nanti akan kami bahas pada part 3 dalam pembahasan IBD ini. Nah, ada hal yang juga penting untuk teman-teman perhatikan bahwa IBD ini selain terjadi gangguan saluran cerna bisa mengalami kondisi-kondisi yang lain juga. Seperti misalnya berisiko mengalami uveitis, radang pada mata, kelainan kulit misalnya psoriasis atau kelainan kulit yang lain. Dan yang ketiga yang paling penting sehingga IBD ini sering berhubungan dengan kami dokter rheumatologi adalah yang disebut IBD related arthritis, sehingga penting selalu dikenalkan pada pasien IBD jika mengalami nyeri sendi seperti nyeri pinggang yang berulang, bengkak di kaki, tangan, pergelangan kaki, nyeri-nyeri di daerah telapak kaki atau di daerah tendon Achilles dan jari yang membengkak seperti sosis, untuk segera konsul ke dokter rheumatologi agar diagnosis IBD related arthritis cepat ditegakkan sebelum terjadi cacat sendi. Teman-teman, demikian pembahasan saya tentang IBD part 2, bagaimana proses diagnosis dan juga IBD related arthritis. Di bagian yang ketiga kita akan membahas tentang pengobatan IBD. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menyandang IBD ataupun siapa saja agar bisa mengenali kondisi ini sedini mungkin.